Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, selamat salam sejahtera. Hari ini dengan saya beserta tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito akan memberikan sedikit ilmu tentang malnutrisi pada pasien dengan dialisis. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, malnutrisi pada pasien hemodialisis. Sekarang kita akan membahas satu persatu dulu tentang pengertian malnutrisi dan juga hemodialisis itu sendiri. Hemodialisis adalah suatu proses untuk memisahkan atau membuang molekul-molekul yang terlarut di dalam larutan tubuh yang terjadi dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan adanya difusi pada membran semi-permeable dialiser serta mengeluarkan air yang ada di dalam pembuluh darah. Kemudian malnutrisi. Malnutrisi adalah suatu keadaan di mana asupan protein, energi, dan mikronutrien yang tidak memadai. Bisa berlebihan ataupun tidak seimbang. Baik itu vitamin ataupun mungkin sering terjadi akibat gangguan infeksi. Pengertian lain dari kondisi malnutrisi yaitu kondisi atau keadaan kurangnya nutrisi tubuh atau terbatasnya kapasitas fungsional tubuh yang disebabkan ketidakseimbangan asupan dan kebutuhan nutrisi yang dapat menyebabkan berbagai gangguan metabolik, penurunan fungsi jaringan, dan asa tubuh. Pada pasien yang mengalami cuci darah sering mengalami malnutrisi kekurangan protein energi, disampaikan oleh Stephen Kell pada tahun 2000. Apa penyebab malnutrisi pada pasien hemodialisis? Penyebab paling sering yaitu adanya pertama, asupan nutrisi yang tidak adekuat. Apa yang dimaksud dengan ini? Maksud dari nutrisi yang tidak adekuat adalah pemenuhan kebutuhan makan ataupun nutrisi gizi untuk tubuh kita yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bisa disebabkan karena nafsu makan yang kurang, kondisi toksik uremia, atau kalau dilihat itu dari hasil pemeriksaan BUN atau urea itu sangat tinggi sekali, bisa 3 kali atau 5 kali dari angka normal. Kemudian proses pengosongan lambung yang lambat. Yang keempat adalah adanya inflamasi atau proses peradangan atau infeksi, awal dari infeksi begitu. Yang kelima yaitu adanya gangguan fisik, gangguan emosi ataupun psikologis. Gangguan fisik itu bisa karena kondisi yang lemah, penurunan kesadaran, itu akan menyebabkan masuknya makanan ke dalam tubuh itu akan terganggu. Penyebab yang kedua yaitu problem dengan diet. Nah, problem dengan diet ini bisa terjadi karena adanya gangguan di sistem pencernaan. Misalkan sariawan, tukak lambung, diare, kemudian adanya pembatasan diet yang terlalu ketat atau mungkin salah diet. Jadi salah diet itu maksudnya ini dibatasi makan itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, terus sama sekali tidak makan. Tidak nih Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu dibatasi untuk makan makanan tertentu, tapi tetap tubuh itu membutuhkan. Membutuhkan misalkan tidak boleh makan ini itu tapi untuk kondisi tertentu tubuh tetap membutuhkan, jadi asupan nutrisi itu tetap harus ada, tapi memang jumlahnya dibatasi, tidak boleh sebebas kalau tidak sedang menjalani hemodialisa. Penyebab malnutrisi berikutnya yaitu hilangnya saat dialisis. Maksud di sini protein, nutrisi, vitamin, dan lain-lain itu akan tertinggal di dialiser atau di tabung cucinya itu Bapak Ibu. Bukan hilang waktu
darah lewat dicuci itu terus keluar, itu tidak. Tetapi karena tabung dialiser itu terbuat dari serat yang sangat halus, selulose gitu, protein itu akan terjepit di dalam lubang-lubangnya itu. Kalau vitamin tertentu yang larut di dalam air memang akan hilang waktu terjadi proses dialisis. Hilang barengan air yang disedot. Jadi semakin banyak airnya yang disedot keluar, berarti semakin banyak vitamin yang ikut terbuang. Kemudian ketergantungan obat atau alkohol. Oh iya, untuk yang kehilangan saat dialisis ini ada beberapa juga nih penyebab yang terjadi nih Bapak Ibu. Seperti ini bisa diwaos. Kemudian untuk yang berikutnya ketergantungan obat dan alkohol. Jelas nih, penggunaan obat-obatan dan alkohol yang tidak sesuai dengan resep dokter itu akan menyebabkan gangguan di sistem tubuh. Apa saja? Sebanyak fungsi tubuh yang akan terganggu. Yang selanjutnya tentang kebutuhan nutrisi pada pasien HD. Nah, seperti kita ketahui, memang untuk pasien yang menjalani hemodialisa itu akan diberikan pembatasan nutrisi atau makanan yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Seperti contoh, protein. Kebutuhan protein dalam satu hari untuk pasien HD itu dihitung berdasarkan berat badan kering. Jadi, kebutuhannya itu 1,2 gram kali berat badan per hari atau per 24 jam. Jadi misal berat badan Bapak Ibu itu 50 kilogram, jadi dalam satu hari membutuhkan protein sebanyak 60 gram. 60 gram ini dibagi dalam waktu 24 jam atau dalam waktu 3 kali makan atau 4 kali makan sesuai kemampuan. Ada yang mampu tuh dimakan dalam waktu 3 kali sehari dimakan atau mungkin ada yang lebih. Kemudian untuk karbohidrat sendiri memerlukan 35% dari total kalori tubuh. Kalori tubuh rata-rata orang dengan berat badan 50 sampai 70 itu sekitar 2.500 kalori per hari. Jadi kebutuhan karbohidratnya itu sepertiganya, sepertiga lebih sedikit, sepertiga dari 2.500 berarti sekitar 700. Kemudian lemak itu juga sekitar 30% dari kebutuhan dari total kalori juga. Lemak dari sekitar 700 gram. Kemudian, nah ini kebutuhan kalori untuk yang sedang HD. Jadi waktu HD itu memang banyak, selain membuang ureum, natrium, dan sisa-sisa pencernaan, kalori atau gula kebanyakan juga ikut larut, ikut hilang. Kebutuhan kalori untuk pasien yang menjalani cuci darah, utamanya waktu jadwalnya HD, itu 35-40 kilokalori kali berat badan. Jadi berat badannya kalau 60 dikali 3, kan sekitar 1.800 atau 2.000 tadi. Rata-rata 2.200 sampai 2.500. Bapak Ibu yang terhormat, apa tujuan pengaturan nutrisi? Tujuan dari pengaturan nutrisi pada pasien yang menjalani hemodialisa adalah untuk mencegah atau menghindari berkembangnya penyakit non-infeksius yang sering terjadi. Misalkan penyakit kardiovaskuler, penyakit cerebrovaskuler, dan penyakit perifer vaskuler. Contohnya, penyakit kardiovaskuler itu jantung, serangan jantung. Nanti kalau lemaknya tinggi, pembuluh darahnya tersumbat, akan mengalami kondisi yang dinamakan serangan jantung. Kalau cerebrovaskuler itu yang paling sering dikenal yaitu stroke. Periferal vaskuler itu kerusakan atau gangguan pada pembuluh darah yang kecil-kecil Bapak Ibu di sekitar ujung tangan, jadi ada penyumbatan karena lemak atau penimbunan lemak yang banyak itu. Yang kedua, tujuan pengaturan nutrisi itu adalah mencegah atau mengobati kondisi hiperparatidisme.
serta osteodistrofi. Kemudian yang ketiga, mencegah atau memperbaiki toksisitas uremikum dan gangguan metabolik. Bagaimana ini bisa untuk mencegah ada kondisi toksisitas uremikum atau yang sering dikenal dengan uremik. Pasien ini mengalami uremik. Ureum itu sebagai akhir dari pencernaan protein. Protein yang kita makan akan dicerna dan membuat sisa namanya yang dikenal dengan ureum. Tetapi apabila tubuh itu tidak ada masukan nutrisi protein yang cukup, kebutuhan protein akan diambil dari otot dan lemak yang ada di bawah kulit. Nah, dari situ sisa ureum yang timbul atau yang dihasilkan akan lebih banyak. Jadi semakin tidak ada nutrisi yang masuk, utamanya protein, ureum akan sangat tinggi. Karena sisa-sisa pemecahan protein yang ada di dalam tubuh, di dalam kulit, di dalam otot, di dalam simpanan tubuh itu akan menghasilkan ureum yang lebih tinggi. Kan kadang keluhan gini, kok ureumnya cepat tinggi, cepat naik, kemarin sekian jadi sekian. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Bagaimana dengan nutrisi yang masuk? Selanjutnya, maaf Pak Belanda. Tujuan, kemudian bagaimana untuk menilai status nutrisi? Penilaian status nutrisi itu didasarkan dalam menggunakan pemeriksaan secara umum atau pemeriksaan fisik, kemudian tes darah dan tes urin. Pemeriksaan fisik sederhana saja Bapak Ibu, kita sudah paham bagaimana mengukur status nutrisi itu obesitas, itu malnutrisi, atau yang normal, itu berdasarkan berat badan dan diri badan. Kemudian dengan indeks massa tubuh atau IMT. Kemudian dengan lipat lemak di lengan atas atau skin fold. Nah, jadi lemaknya itu dicubit gini, dicubit pada bagian lengan sebelah atas. Berikutnya menggunakan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah apa yang menjadi tolak ukur dari status nutrisi ini? Yang pertama albumin, yang kemudian transferin, hemoglobin, vitamin, kreatinin, kolesterol, dan bikarbonat atau menggunakan analisa gas darah. Yang ketiga menggunakan tes pemeriksaan urin. Ini ditujukan pada mengukur keadaan gula, protein, dan produk-produk metabolik yang ada di urin. Semakin banyak protein dan gula yang ada di urin, berarti semakin kurang nutrisi atau protein yang ada di dalam tubuh. Karena banyak yang dibuang berbarengan dengan urin atau kencing. Nah, ini akan saya ure lebih rinci untuk penilaian status nutrisi ini menggunakan yang pertama menggunakan istilahnya satuan MIS, Malnutrition Inflammation Score. Nah, alat ini atau instrumen ukur ini terdiri dari 10 komponen penilaian. Masing-masing itu diberikan nilai 0 untuk normal, 3 sampai dengan 3 untuk abnormal. Jadi nanti total skornya itu kalau 30 kan Mas 0 sampai 3 nggih. 0 itu kondisi normal dan 3 untuk yang abnormal. 0 dan 3, 0 dan 3 gitu aja. Misalkan perubahan berat badan. Oh, berat badannya kurang dari berat badan ideal. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, berat badan ideal kita itu kan tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%-nya. Jadi misalkan tinggi badan 150 berarti berat badan idealnya 150 dikurangi 100 itu 50, kemudian dikurangi 10%-nya dari 50, 5 berarti berat idealnya adalah 45 kg. Nah, dari itu kalau berat badan itu
Kurang dari itu berarti nilainya 0. Semisal berat badannya 30, berarti 0. Berarti 3 ya, kalau abnormal itu 3. Kalau normal di sekitar angka 45 atau lebih itu angkanya 0. Demikian seterusnya, seperti asupan makan, gangguan intestinal, gangguan kapasitas fungsional, ada penyakit penyerta komorbid misalkan nggih. Selain cuci darah kok ada sakit lainnya. Nah, itu komorbid. Kalau ada berarti nilainya 3. Harusnya nilainya itu 30. 30 ya, 3 karena masih ada 10 penilaian dan nilainya hanya 0 atau 3. Kemudian yang kedua menggunakan subjective global assessment. Ini dilakukan dengan pemeriksaan macam-macam seperti yang awal tadi saya sebutkan, yaitu penyebab penurunan asupan nutrisi itu apa. Dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan indeks massa tubuh, ada atau tidak ASI tes begitu. Kemudian klasifikasi malnutrisi. Malnutrisi diklasifikasikan menjadi 3 nggih, malnutrisi akut, malnutrisi moderat, dan yang ketiga malnutrisi defisiensi vitamin dan mineral. Apakah itu malnutrisi akut, malnutrisi moderat, dan defisiensi vitamin? Mari kita bahas satu persatu. Nah, malnutrisi akut berat atau severe acute malnutrition merupakan bentuk malnutrisi yang diasosiasikan dengan adanya kerawanan pangan, semisalkan paceklik, gagal panen, dan malapetaka, atau kondisi buatan manusia. Selanjutnya, kondisi ini dapat pula disebabkan oleh penyakit HIV atau disabilitas atau keterbatasan fisik. Malnutrisi akut dapat mengancam jiwa. Tanpa pengobatan yang efektif, tingkat kematian pada anak-anak mencapai 30% hingga 50%. Malnutrisi yang kedua yaitu malnutrisi moderat. Malnutrisi moderat ini lebih umum dan lebih sering terjadi. Lebih mudah dikenali daripada malnutrisi yang akut. Berat tadi ya, severe akut. Ditandai dengan malnutrisi moderat ini ditandai dengan rendahnya berat badan dibandingkan tinggi badan. Jadi indeks massa tubuhnya adalah cenderung rendah. Kemudian apa ya akibat yang timbul atau apabila terjadi malnutrisi? Fungsi otot. Dari fungsi otot akan terjadi kelemahan penurunan fungsi otot. Otot akan menjadi lebih kecil atau atrofi. Akibatnya akan terjadi penurunan berat badan. Otot tubuhnya kelihatan tipis, tidak ada dagingnya gitu nggih. Nah, kemudian yang berikutnya adanya fungsi pernapasan. Penurunan massa otot tadi tidak berefek pada otot-otot di rangka saja atau otot di kaki atau di lengan begitu ya. Tapi pada semua otot akan mengalami penurunan. Utamanya yang berbahaya, yang menjadi fokus perhatian itu pada otot pernapasan dan otot jantung. Karena pada otot pernapasan akan mengakibatkan fungsi pernapasan yang tidak sempurna. Jadi udara akan keluar masuk untuk oksigen yang diserap itu tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Begitu juga kalau kelemahan ini terjadi pada otot jantung, sehingga darah yang dikeluarkan saat kontraksi jantung atau volume sekuncup istilahnya itu tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Apabila malnutrisi ini sampai mengganggu atau terjadi pada sistem fungsi pencernaan, malnutrisi akut berat akan mengakibatkan perubahan dari fungsi pankreas, aliran darah, kemudian permeabilitas usus, serta sulitnya penyerapan air pada usus besar. Yang berikutnya, apabila terjadi malnutrisi, penyembuhan luka dan imunitas tubuh akan terganggu. Jelas Bapak Ibu ya, apabila
tubuh itu membuat organ atau sel-sel baru kan membutuhkan bahan. Semisal kita membuat rumah itu perlu bahan, ada pasir, ada batu, ada semen. Nah, sama tubuh kita untuk membuat sel baru, mengatasi luka yang ada, atau untuk mencegah kuman, mematikan kuman dengan meningkatkan kekuatan sistem imun, itu membutuhkan nutrisi atau gizi yang bagus. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya malnutrisi? Yang pertama yaitu meningkatkan asupan protein, zat besi, dan vitamin C. Nah, 3 bahan utama ini lebih banyak berperan untuk memperbaiki kondisi malnutrisi. Protein, pertama kita bahas, ya. Asupan protein yang cukup akan membuat reproduksi sel juga lebih bagus, lebih cepat. Ada masalah, sel-sel bermasalah sedikit, luka sedikit, sel yang sakit mati, atau sel-sel yang mati karena usianya memang sel tubuh kita itu memiliki usia, akan tergantikan. Kemudian Fe zat besi, ya. Kadar besi yang rendah membuat sel darah merah juga akan rusak. Sel darah merah cepat mati, Hb-nya akan rendah. Kemudian yang kedua, pencapaian adekuasi dialisis. Pastikan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan itu tercukupi. Pastikan juga asupan kalori dan nutrisi adekuat. Berikan informasi tentang gizi, monitor berat badan, monitor adanya mual muntah dan segera diatasi, ya. Kemudian monitor kadar albumin, kadar Hb, protein, dan elektrolit serta zat besi. Ini sudah kita lakukan setiap 3 bulan, ya, Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan juga Hb-nya bagaimana, albuminnya bagaimana, zat besinya bagaimana. Selanjutnya jangan lupa untuk menjaga asupan protein yang cukup. Seperti tadi yang di awal sudah disampaikan bahwa kebutuhan protein pada pasien yang menjalani hemodialisis adalah 1,2 gram kali berat badannya per 24 jam. Kemudian mengasesmen atau mengkaji, memeriksa bagaimana fungsi-fungsi dari muskuloskeletal. Jadi ototnya bagaimana, tulang-tulangnya bagaimana, persendiannya bagaimana, sarafnya bagaimana, sistem pencernaannya bagaimana. Itu tetap harus dipantau. Kemudian memonitor resiko kondisi hipoglikemia atau intoleran protein, serta pengaturan cairan dan pembatasan cairan, ya. Jelas itu sudah kita sampaikan setiap hari, cairan, dan cairan. Karena kondisi cairan di dalam tubuh yang berlebihan otomatis akan menghambat proses absorpsi nutrisi dan transportasi atau penyaluran zat gizi ke dalam sel. Selnya sudah penuh dengan air, mau dikirimin lagi dengan protein, dengan vitamin, disetori lagi kan selnya sudah nggak muat lagi. Jadi selnya akan gede, tapi gedenya isinya air. Nah, demikian itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pada pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Apabila dalam saya membawakan banyak kesalahan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.